Perkenalkan, nama saya Sartika Ayunda Sinaga, MPM 2101186, Program Studi PGSD Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan 3 permainan tradisional. Yang pertama, permainan tradisional petak umpet. Yang kedua, permainan tradisional bola bengkel. Yang ketiga, permainan tradisional congklak. Baik, kita membahas permainan tradisional petak umpet. Poin pertama, petak umpet adalah jenis permainan cari dan bersembunyi yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang atau lebih dari 2 orang yang umumnya berada di luar ruangan. Petak umpet juga adalah permainan tradisional yang telah ada sejak lama dan dimainkan oleh seluruh anak di berbagai belahan dunia. Permainan ini menjadi hal yang menyenangkan dan seru karena dimainkan oleh beberapa orang dengan satu orang yang bertugas sebagai pencari mereka yang sedang bersembunyi namun tetap harus menjaga benteng. Permainan yang bersembunyi harus mencari celah tanpa ketahuan untuk merebut benteng saat si penjaga tengah mencari mereka yang bersembunyi. Cara permainan petak umpet. Di setiap daerah ada keunikan masing-masing dalam cara bermain petak umpet. Salah satunya dengan cara berhitung. Nah, ada cara berhitung menggunakan hopimpang. Untuk menentukan siapa menjadi kucing, si kucing ini nantinya akan menjamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya dia menghadap tembok, pohon atau apa saja supaya tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi. Setelah hitungan 10 dan setelah teman-temannya bersembunyi, mulailah si kucing bereaksi mencari teman-temannya tersebut. Jika si kucing menemukan temannya, ia akan menyebut nama temannya sambil menyentuh inglot atau bon atau hong. Apabila hanya meneriakkan namanya saja, maka si kucing dianggap kalah dan mengulang permainan dari awal. Apabila yang seru adalah pada saat si kucing bergiliran menemukan teman-temannya yang bersembunyi. Salah satu anak dapat mengendap-endap menuju inglot, bon atau hong. Jika berhasil menyentuhnya, maka semua teman-teman yang sebelumnya telah ditemukan oleh si kucing dibebaskan alias sendera si kucing dianggap tidak pernah ditemukan sehingga si kucing harus kembali menghitung mengulang permainan dari awal. Permainan selesai setelah semua teman ditemukan. Orang yang pertama ditemukan yang menjadi kucing berikutnya. Ada satu istilah lagi dalam permainan ini, yaitu kebakaran. Yang dimaksud di sini adalah bila teman kucing yang bersembunyi ketahuan oleh si kucing disebabkan diberitahu oleh teman kucing yang telah ditemukan lebih dulu dari persembunyiannya. Selanjutnya kita memasuki permainan tradisional bola bengkel dengan poin yang kedua. Permainan bola bengkel merupakan permainan tradisional yang mendapat pengaruh dari budaya Belanda, sebab kata bekel sendiri berasal dari bahasa Belanda. Di balik permainan ini terkadang makna filosofis atau adat Jawa yang mempercayai bahwa bola bekel adalah simbol hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia. Dengan peraturan permainan yang melempar bola balik dalam urutan 1-5 mengartikan bahwa permainan ini memuat 5 pesan di antaranya. 1. Bahwa manusia harus memiliki iman kepada Tuhan yang diletakkan sebagai tujuan utama hidup. 2. Bahwa manusia itu pada dasarnya makhluk yang suci lahir batin. 3. Bahwa manusia mampu memahami mana yang baik dan mana yang buruk. 4.
bahwa manusia harus menjaga hubungan antar sesama. 5. Barang siapa yang menjalankan perintah Tuhan dan menghindari larangannya akan hidup sejahtera. Permainan bekel biasanya dimainkan oleh 2-5 orang permainan dengan cara bermain sebagai berikut. Poin pertama, siapkan bola bekel dan 5 buah biji bekel. 2. Permainan melakukan pengundian untuk menentukan urutan bermain. 3. Permainan dilakukan dengan mengumpulkan biji bekel. Setelah bola bekel dilambungkan ke udara, kemudian dilanjutkan dengan mengambil kembali bola setelah 1 kali pantulan bola. 4. Pada babak pertama, pengumpulan biji bekel dilakukan secara bertingkat. Pada babak pertama, permainan pengambilan 1 buah biji bekel. Pada pantulan bola pertama, mengambil 2 biji bekel pada pantulan bola kedua, dan seterusnya. Permainan akan berganti ke pemain berikutnya apabila tidak berhasil mengumpulkan biji bekel pada pantulan bola bekel atau munculnya pelanggaran, yaitu menyentuh biji bekel antara lain saat mencoba mengumpulkan biji bekel. Yang kelima, pada babak kedua, biji bekel diatur dengan posisi menunjukkan sisi yang mana. Keenam, pada babak ketiga, biji bekel diatur sama dengan posisi menunjukkan sisi berbeda dari babak kedua. Ketujuh, pemenang permainan ini adalah permainan pertama yang berhasil menyelesaikan setiap babak dalam permainan. Permainan tradisi bola bekel pada dasarnya merupakan permainan sederhana. Syarat makna yang patut dilestarikan karena memiliki manfaat yang baik untuk melatih motorik anak dan menumbuhkan jiwa sosial. Melalui permainan bola bekel, anak dapat melatih kemampuan berpikir strategi, ketangkasan, kejelian, maupun kejujuran. Kami percaya bahwa permainan tradisi dapat lebih membuka wawasan anak dan memaksimalkan potensi naluri anak yang tidak dapat dijangkau oleh pemain digital. 3. Permainan tradisional congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan jenis congklak kerang digunakan sebagai biji congklak dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Cara bermain congklak. Permainan congklak dilakukan oleh 2 orang. Dalam permainan, mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak. Buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak tersebut dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kerang atau plastik. Pada papan congklak terdapat 16 buah lubang yang terdiri atas 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil di sisi permainan dan lubang besar di sisi kanan dianggap sebagai pemilik sang pemain. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. 2 orang pemain yang berhadapan, salah seorang memulai dapat memiliki lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang di sebelah kanannya, dan seterusnya berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lain, ia dapat mengambil biji tersebut dan melanjutkan mengisi.
Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil. Pemenangnya adalah mendapatkan biji terbanyak. Dalam permainan harus mengumpulkan biji congklak yang lebih banyak dari lawannya agar dapat menang. Hal tersebut membuat anak akan mengatur strategi dan melakukan perhitungan dalam proses bermainnya. Itulah 3 permainan tradisional. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.